Aku balas dengan kesuksesanku di depan mantan suamiku. Ku buat ia menyesal. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Langkahku terdengar berat saat memasuki ruangan itu. Meskipun aku sudah menyiapkan diriku sebaik mungkin, ada rasa cemas yang tak bisa kuhilangkan. Wawancara ini bukanlah sekadar langkah besar dalam karierku, melainkan juga ujianku untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar perempuan yang pernah gagal dalam hubungan. Ruangan itu tertata rapi, dengan meja besar di tengah dan beberapa kursi yang mengelilinginya. Di belakang meja, Angga duduk tegak dengan ekspresi serius yang sulit kuartikan. Aku tahu, meskipun kami sudah berpisah, dia masih menjadi bagian penting dalam hidupku. Mata kami bertemu sesaat, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara kami, meski kami hanya bertukar pandang dalam diam. "Silakan duduk, Anis," katanya, suaranya dingin namun tidak sepenuhnya tanpa rasa. Aku duduk di kursi yang telah disediakan, mencoba mengendalikan degup jantungku yang semakin cepat. Angga, dengan segala sikap profesionalismenya, tetap menjadi seseorang yang ku kenal baik. Seseorang yang dulu mengisi banyak bagian dalam hidupku, bagian yang kini terasa begitu jauh dan asing. Aku mengatur napasku dan mulai berbicara, menjelaskan visi dan misiku tentang proyek yang aku ajukan untuk dipimpin. Kata-kataku terdengar lancar, meyakinkan, meskipun ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Angga. Aku tahu betul betapa kritisnya dia, dan di bawah tatapan tajamnya, aku merasa seolah semua yang kukatakan tidak cukup. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, untuk tidak menunjukkan betapa cemasnya aku di dalam. Angga memerhatikan dengan seksama, sesekali mencatat sesuatu di atas kertas. Tidak ada komentar yang keluar dari bibirnya. Hanya matanya yang mengamati, dan aku bisa merasakan bahwa dia sedang menilai lebih dari sekadar proposalku. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi, yang mengalir di udara ini, meskipun kami tidak pernah mengungkitnya. "Waktu kita sudah lama berlalu, bukan?" kata Angga setelah beberapa saat. Suaranya berubah, sedikit lebih lembut, meskipun masih penuh dengan kewibawaan. Aku menatapnya, terkejut dengan pernyataannya. Mengingat kami berdua sudah berpisah lebih dari setahun, dan percakapan ini terasa lebih seperti kenangan daripada sebuah wawancara. "Ya, sudah lama," jawabku pelan, berusaha menjaga nada suara tetap profesional. "Aku tidak ingin mengingat masa lalu. Tidak sekarang. Aku perlu menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa dipengaruhi oleh kenangan itu." Angga mengangguk, matanya tidak pernah lepas dariku. "Saya ingin melihat bagaimana kamu mengelola proyek ini, Anis. Ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal bagaimana kamu mengendalikan tim dan bekerja di bawah tekanan. Aku tahu itu bukan hanya ujian profesional. Ini adalah ujian emosional bagiku, dan mungkin juga bagi Angga. Kami sudah pernah bekerja bersama sebelumnya, namun kali ini semuanya berbeda. Tidak ada lagi cinta atau janji yang mengikat. Hanya ada dua orang dengan sejarah panjang yang harus menghadapi masa lalu dan saling menilai dalam konteks yang sama sekali baru." Wawancara berlanjut, namun rasanya waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap kalimat yang kuucapkan seolah meluncur ke ruang kosong yang tak ada ujungnya. Aku merasa seperti sedang berbicara bukan hanya untuk mendapatkan proyek ini, tetapi untuk memecahkan kebuntuan yang ada di antara kami. Saat wawancara akhirnya selesai, Angga menatapku untuk waktu yang lebih lama dari yang kuharapkan. "Terima kasih, Anis.
Saya akan mempertimbangkan semuanya, katanya dengan nada yang sama sekali tidak memberikan petunjuk tentang apa yang ada dalam pikirannya. Aku berdiri, merasa sedikit lebih ringan, meskipun perasaan itu masih bercampur aduk. Setelah memberi salam, aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang lebih mantap, namun bayangan Angga tetap menempel dalam pikiranku. Wawancara itu telah berakhir. Tapi aku tahu itu hanya awal dari sesuatu yang lebih rumit. Tidak hanya tentang proyek ini, tapi juga tentang hubungan kami yang belum sepenuhnya selesai. Ketika aku melangkah keluar menuju lift, aku menyadari satu hal. Aku tak bisa melarikan diri dari perasaan yang selama ini kuanggap sudah hilang. Entah apa yang masih ada antara kami, tetapi aku harus menghadapinya. Apapun itu, aku harus siap untuk menerima apapun yang akan datang, karena jalan ke depan ini akan jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Beberapa hari setelah wawancara itu, aku menerima kabar yang sudah kutunggu. Aku terpilih untuk memimpin proyek besar yang akan menjadi tonggak penting dalam karierku. Kabar itu datang seperti hujan yang menyegarkan di tengah panasnya keraguan yang telah menyelimuti hatiku. Namun, meskipun aku merasa bangga, ada satu hal yang tetap menghantui pikiranku, Angga. Proyek ini bukan sekadar ujian untukku, tetapi juga tantangan besar. Perusahaan sedang mengerjakan proyek besar yang melibatkan beberapa departemen, dan aku harus memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, meskipun aku tahu ini adalah kesempatan emas, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku akan bekerja berdampingan dengan Angga. Kami akan menjadi bagian dari tim yang sama, meskipun dengan peran yang sangat berbeda. Setelah pengumuman itu, rapat pertama untuk pembahasan proyek berlangsung. Angga duduk di ujung meja, wajahnya serius seperti biasanya. Aku merasa ada sesuatu yang mengambang di udara, sebuah ketegangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami berdua berusaha untuk tetap profesional, tetapi tatapan Angga yang tajam dan sikapku yang canggung membuatku merasa sangat sadar akan keberadaan kami satu sama lain. Tidak ada kata yang menyebutkan masa lalu, namun rasanya seperti ada sesuatu yang terpendam di bawah permukaan. Seolah-olah kami sedang memainkan peran yang tidak bisa kami hindari. Aku membuka rapat dengan menjelaskan tujuan dan strategi proyek, berharap dapat menunjukkan bahwa aku siap untuk memimpin. Timku mendengarkan dengan seksama, beberapa mencatat, yang lain tampak ragu. Aku tahu mereka membutuhkan lebih dari sekadar rencana, mereka membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa aku bisa membawa mereka menuju kesuksesan. Dan itulah yang harus kubuktikan, bukan hanya pada mereka, tetapi juga pada diriku sendiri. Angga tidak banyak berkomentar. Sesekali, dia memberi catatan, tapi lebih sering mengamati tanpa berbicara. Aku tahu dia tidak akan memberikan persetujuannya dengan mudah, dan aku harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuannya. Rasanya sulit untuk mengabaikan peran besar yang pernah dia mainkan dalam hidupku. Mungkin aku terlalu sering mencari pengakuannya, meskipun aku tahu hubungan kami sudah berakhir. Saat rapat berlanjut, aku mulai merasakan tekanan. Sebagai pemimpin tim, aku harus bisa membuat keputusan cepat dan tegas, tetapi aku juga harus mendengarkan anggota timku. Tim ini terdiri dari berbagai individu dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, dan aku harus memastikan semuanya bekerja sama dengan baik. Aku ingin menjadi pemimpin yang tidak hanya memberi arahan, tetapi juga mendukung dan membimbing mereka. Namun, semakin lama aku terjun dalam proyek ini, semakin aku merasa kesulitan. Banyak keputusan yang harus kuterima, dan aku sering merasa ragu. Aku tidak ingin terlihat lemah, tetapi aku juga tahu aku tidak bisa melakukannya sendiri.
Aku mulai merasa tertekan, dan meskipun aku berusaha keras untuk menjaga wajah profesional, ada kalanya rasa cemas dan frustrasi itu muncul. Hari-hari setelah rapat pertama berlalu dengan kecepatan yang menyakitkan. Proyek ini semakin mendalam, dan tekanan mulai menguji setiap bagian diriku. Aku berusaha untuk tetap fokus, meskipun kadang-kadang rasanya seolah-olah dunia itu sendiri sedang menguji batas kemampuanku. Setiap keputusan yang kuambil, setiap langkah yang kutempuh, rasanya selalu dipantau oleh dua pasang mata yang paling penting, Angga dan Yuda. Aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa hubungan antara Angga dan aku masih terjalin, meskipun bukan dalam bentuk yang kami berdua inginkan. Angga tidak banyak berbicara tentang proyek ini, tetapi dia selalu hadir dalam setiap rapat, setiap evaluasi, setiap keputusan yang kuambil. Matanya yang tajam selalu mengamati, seolah-olah menilai apakah aku benar-benar mampu atau hanya berpura-pura. Sementara itu, Yuda, rekan kerjaku terus mendekat. Setiap kali aku merasa tertekan atau kebingungan, dia ada di sana, memberikan dukungan, memberikan saran. Rasanya dia selalu tahu kapan aku membutuhkan bantuan, bahkan tanpa aku mengatakannya. Ketika kami berdiskusi, suasana menjadi lebih ringan, dan aku merasa bisa bernafas lebih lega. Tetapi, aku juga tahu bahwa kedekatan ini mulai menarik perhatian, terutama perhatian Angga. Suatu sore setelah rapat evaluasi, aku mendapati diriku berbicara lebih lama dari biasanya dengan Yuda di ruang kerja. Kami membahas laporan tim, memperbaiki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, dan Angga masuk dengan langkah tegap, matanya langsung menatap ke arahku dan Yuda. Aku bisa merasakan perubahan dalam atmosfer ruangan. Ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi aku tahu Angga tidak suka dengan keakraban yang terjalin di antara kami. Apakah ada sesuatu yang perlu dibicarakan lebih lanjut, Anis? Angga bertanya, suaranya datar, namun ada ketegangan yang terpendam. Aku menatapnya, mencoba untuk tetap tenang. Sepertinya tidak ada masalah, Pak. Kami hanya membahas beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam laporan. Jawabku, berusaha memberikan penjelasan yang rasional, meskipun aku merasa cemas di dalam. Angga mengangguk, tetapi tidak meninggalkan ruangan. Baiklah. Pastikan semuanya sesuai rencana. Waktu terus berjalan, dan proyek ini memerlukan perhatian kita semua. Suaranya tegas, namun aku tahu ada lebih dari sekadar profesionalisme dalam kata-katanya. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung, sebuah perasaan yang lebih dari sekadar pekerjaan. Sesuatu yang lebih dalam. Yuda, yang sejak awal tampak tenang, sekarang memperlihatkan ekspresi yang sedikit cemas. Dia menatapku dengan pandangan yang bertanya-tanya, namun aku hanya memberikan senyum tipis sebagai jawaban. Aku tidak ingin masalah ini semakin rumit, meskipun aku tahu bahwa semakin banyak waktu yang aku habiskan dengan Yuda, semakin besar kemungkinan untuk menambah ketegangan antara Angga dan aku. Tak lama setelah kejadian itu, rapat mingguan tim diadakan. Angga memberikan umpan balik yang tajam tentang kemajuan proyek, terutama mengenai beberapa kekurangan yang menurutnya perlu diperbaiki dengan segera. Sebagian besar tim tampak cemas, mencoba untuk memahami apa yang perlu dilakukan. Namun, aku bisa merasakan bahwa banyak dari mereka merasa tidak yakin dengan arahan yang kami berikan. Anis, kata Angga dengan nada yang lebih dingin dari biasanya, kamu harus lebih tegas dengan tim. Tanpa kepemimpinan yang kuat, proyek ini akan terhambat. Saya melihat ada terlalu banyak kebingungan dan ketidakpastian. Aku bisa merasakan pandangan mata anggota tim yang terfokus padaku, beberapa mulai terlihat khawatir.
Aku tahu apa yang Angga katakan benar. Aku merasa terjepit di antara tanggung jawab dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang. Aku tidak ingin dianggap lemah, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan dukungan tim. Namun, ketika aku berusaha untuk memberikan arahan lebih tegas, aku merasakan sebuah suara yang berbisik di dalam diriku, meragukan kemampuan diriku sendiri. Aku memikirkan bagaimana Angga akan menilai tindakanku, apakah aku cukup kuat untuk memimpin, dan apakah aku benar-benar bisa memenuhi ekspektasi yang diletakkan padaku. Setelah rapat selesai, aku duduk sendirian di meja kerja, mencoba untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba, Yuda mendekat. "Kamu baik-baik saja, Anis?" Tanyanya dengan nada yang penuh perhatian, seolah-olah dia bisa membaca ketegangan di wajahku. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. "Ya, aku hanya sedikit tertekan," jawabku, meskipun aku tahu ini lebih dari sekadar tekanan pekerjaan. Ini adalah tekanan yang datang dari berbagai arah, dari Angga, dari tim, dan dari diriku sendiri. Yuda duduk di kursi di sebelahku, tetap diam sejenak. "Jangan ragu untuk berbicara jika kamu merasa butuh bantuan. Kami semua di sini untuk mendukungmu," katanya dengan tulus. Aku menghargai kata-katanya, namun aku tidak bisa menahan perasaan yang mulai mengalir di dalam diriku. Ketika aku melihat Yuda, aku merasakan ketenangan yang jarang kutemui, namun di saat yang sama, aku merasa bersalah. Bagaimana jika perasaan ini mengarah ke tempat yang tidak seharusnya? Dan bagaimana dengan Angga? Apa yang dia rasakan melihat kedekatanku dengan Yuda? Aku tahu aku harus tetap fokus, namun semakin aku mencoba untuk menjaga profesionalisme, semakin kuat perasaan-perasaan itu muncul. Dan, aku tidak bisa memungkiri bahwa proyek ini lebih dari sekadar pekerjaan bagiku. Ini adalah ujian besar, bukan hanya untuk kemampuanku sebagai pemimpin, tetapi juga untuk bagaimana aku bisa mengelola emosi dan hubungan yang rumit antara aku, Angga, dan Yuda. Pagi itu, rapat evaluasi penting diadakan. Proyek ini sudah memasuki tahap yang memerlukan perhatian penuh dari semua pihak. Aku mempersiapkan diri sebaik mungkin, menyusun laporan progres dengan detail, memeriksa setiap poin yang perlu diperbaiki, dan menyusun strategi untuk langkah selanjutnya. Aku tahu Angga akan memantau setiap keputusan yang aku buat dengan cermat. Dan aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Saat rapat dimulai, aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Tim terlihat cemas, beberapa menghindari tatapan satu sama lain, dan aku tahu banyak dari mereka yang merasa bingung dengan arah yang kami ambil. Aku sudah mencoba memberikan arahan yang jelas, namun sepertinya masih ada kebingungan yang tak teratasi. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi aku tahu bahwa apa yang kuputuskan hari ini akan menjadi penentu bagi masa depan proyek ini. Angga memulai rapat dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. "Kita berada di titik yang sangat krusial sekarang, Anis. Jika kita tidak segera memperbaiki masalah ini, kita akan kehilangan momentum. Tim harus bekerja lebih keras. Jangan biarkan masalah ini merusak proyek," katanya dengan suara yang tegas, seolah-olah dia sedang memberikan instruksi kepada seorang bawahan yang kurang kompeten. Aku menahan napas. Kata-katanya menusuk, dan meskipun aku tahu dia benar, cara dia mengatakannya membuatku merasa semakin tertekan. Aku tahu dia mengharapkan hasil yang sempurna, tetapi ada bagian dari diriku yang merasa terjebak. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan tim, dan aku juga tidak ingin terlihat gagal di hadapan Angga. "Baik Pak, saya paham. Kami sedang bekerja keras untuk memperbaiki masalah ini."
Saya sudah menyusun rencana untuk mempercepat proses dan memastikan semua tim bergerak sesuai dengan target. Jawabku, berusaha terdengar percaya diri meskipun hatiku bergejolak. Angga menatapku sejenak, matanya yang tajam seolah menilai apakah aku benar-benar bisa menangani ini atau tidak. Aku bisa merasakan beban yang lebih berat datang dari tatapannya. Dan saat aku melirik ke arah Yuda, aku melihat dia juga memperhatikan kami berdua dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam pandangan Yuda yang menunjukkan keprihatinan, tapi aku juga bisa merasakan adanya ketegangan di antara kami bertiga. Perasaan yang tidak terucapkan, tetapi sangat jelas terasa. Setelah rapat selesai, aku merasa seperti terombang-ambing. Semua yang dikatakan Angga menggangguku. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus merasa terancam dengan cara dia menilai kinerjaku. Tapi kenyataannya, setiap kali Angga berbicara seperti itu, aku merasa seolah-olah aku belum cukup baik. Seolah-olah aku masih menjadi perempuan yang gagal dalam mata-mata banyak orang, terutama di hadapannya. Suatu malam, saat aku masih berada di kantor menyelesaikan beberapa laporan, aku melihat Angga lewat di depan ruanganku. Tatapan matanya begitu tajam, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Angga berhenti sejenak di depan pintu ruanganku dan menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku menatapnya dengan ragu, tidak tahu harus berkata apa. Proyek ini penting, Anis. Jangan sampai ada yang salah, kata Angga dengan suara datar, namun ada ketegangan yang terasa jelas di antara kata-katanya. Aku mengangguk, berusaha tidak terjebak dalam perasaan yang mulai membanjiriku. Aku tahu, Pak. Terima kasih atas masukannya. Dia menghela napas, seolah-olah masih ada hal yang ingin dia katakan, tetapi tidak bisa diungkapkan. Hati-hati, katanya singkat, lalu berlalu begitu saja. Aku berdiri di sana, terdiam, merenungkan kata-kata itu. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Apakah dia cemburu karena kedekatanku dengan Yuda? Ataukah ada alasan lain yang membuatnya berperilaku seperti itu? Aku tidak tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, semakin aku mencoba memahami Angga, semakin aku merasa bingung. Aku kembali duduk, berusaha fokus pada laporan yang harus diselesaikan. Namun, pikiranku terus kembali kepada percakapan itu, dan perasaan yang semakin membebani hatiku. Aku harus belajar untuk tetap fokus pada proyek ini, tetapi semakin aku mencoba melakukannya, semakin besar perasaan yang mengganggu pikiranku. Angga, Yuda, proyek ini, semuanya mulai bercampur aduk menjadi satu perasaan yang sulit untuk diurai. Minggu demi minggu, aku merasa semakin terjebak dalam dilema yang sulit. Proyek ini, yang seharusnya menjadi langkah besar dalam karierku, sekarang menjadi medan pertempuran bagi perasaan pribadi yang sulit kuhindari. Ada Angga yang meskipun tidak mengatakan banyak, selalu hadir dalam setiap rapat dan evaluasi, mengamati dengan saksama setiap keputusan yang aku ambil. Dan ada Yuda yang semakin dekat denganku, memberikan dukungan yang aku butuhkan, tetapi semakin dekat, semakin membingungkan. Aku merasa seperti aku berada di persimpangan yang tak terhindarkan, dan aku mulai meragukan diriku sendiri. Di satu sisi, aku harus tetap tegas dan fokus pada proyek ini, membuktikan bahwa aku bisa menjadi pemimpin yang efektif. Tetapi di sisi lain, aku tak bisa mengabaikan ketegangan yang muncul antara Angga dan aku. Semua ini semakin terasa saat aku mendapati diriku lebih sering melirik Yuda, mendengarkan kata-katanya dengan lebih penuh perhatian daripada yang aku inginkan. Suatu hari, rapat penting kembali digelar. Proyek ini memasuki tahap akhir, dan kami harus menyiapkan laporan final yang akan menentukan apakah kami berhasil mencapai tujuan atau tidak. Semua orang merasa tertekan,
dan aku bisa merasakan beban yang sama di pundakku. Aku harus membuat keputusan yang tepat, dan aku tahu bahwa setiap keputusan yang aku buat akan mempengaruhi arah proyek ini. Namun dalam hati, ada suara yang terus berbisik bahwa aku tidak hanya berjuang untuk proyek ini, aku juga sedang berjuang untuk diriku sendiri. Saat rapat dimulai, suasana terasa tegang. Angga memulai dengan langsung memaparkan beberapa hal yang perlu segera diperbaiki, menyampaikan kekhawatirannya tentang beberapa detail yang menurutnya masih kurang matang. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun perasaanku mulai terguncang. Aku tahu Angga mengharapkan yang terbaik dariku, tetapi cara dia berbicara seringkali membuatku merasa kecil dan tidak cukup mampu. Anis, kita sudah sampai di tahap ini. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, kata Angga, suaranya tegas. Aku menahan diri untuk tidak merespons dengan cara yang emosional, meskipun aku merasa seperti ditantang. Aku mencoba mengatur napas, berpikir rasional. Saya paham, Pak. Kami sedang memperbaiki masalah ini. Kami bekerja untuk menyelesaikannya secepat mungkin, jawabku, berusaha menjaga ketenanganku. Namun, dalam hatiku, ada rasa tidak nyaman yang semakin tumbuh. Setelah rapat selesai, aku merasa seolah-olah aku sedang berada dalam kabut. Semua hal yang dikatakan Angga berputar-putar dalam pikiranku. Aku tahu aku harus lebih tegas, lebih mengendalikan tim, tetapi setiap kali aku berusaha menunjukkan ketegasan, aku merasa seperti kehilangan kontak dengan mereka. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Jika aku gagal di proyek ini, itu bukan hanya tentang pekerjaan, itu akan menjadi cerminan dari kegagalanku sebagai pemimpin. Saat aku kembali ke ruanganku, Yuda sudah menunggu di luar. Dia selalu datang dengan cara yang membuatku merasa tenang, seolah-olah aku bisa menghadapinya tanpa beban. Aku merasa sejenak sedikit lebih baik hanya dengan melihatnya. Tanpa berkata apa-apa, Yuda masuk dan duduk di kursi di depan meja kerjaku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa nyaman. Namun di saat yang sama, aku tahu bahwa hubungan ini menjadi semakin kompleks. Apa yang terjadi tadi di rapat? Tanya Yuda dengan suara yang lembut, namun matanya memperhatikan dengan cermat. Aku tahu dia tahu betul apa yang terjadi, meskipun aku tidak pernah mengatakannya langsung. Aku menghela napas panjang. Aku merasa terjebak, Yuda. Angga, dia mengharapkan lebih banyak dari aku, tapi aku tidak tahu bagaimana cara memenuhinya. Aku merasa seperti dia terus mengawasi setiap langkahku, dan aku tidak bisa membuat kesalahan. Yuda menatapku sejenak, lalu berkata, "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Anis. Semua orang tahu kamu bekerja keras. Angga, dia hanya ingin semuanya berjalan lancar. Tapi itu bukan berarti kamu harus mengorbankan dirimu." Aku menatap Yuda, terkejut dengan kata-katanya. Ada kehangatan dalam suaranya yang membuat hatiku bergetar. Aku tahu dia berusaha untuk menenangkanku, tetapi kata-katanya juga menyentuh bagian lain dalam diriku yang belum pernah kuhadapi. Kenapa aku merasa semakin dekat dengan Yuda? Kenapa aku merasa lebih nyaman bersamanya daripada dengan Angga, meskipun masa lalu kami begitu rumit? Yuda, aku mulai, tetapi kata-kataku terhenti. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan apa yang kurasakan. Hubunganku dengan Angga, hubunganku dengan Yuda, semuanya semakin kabur, dan aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Yuda memperhatikanku dengan seksama, seolah-olah dia tahu persis apa yang ada dalam pikiranku.
Anis, aku tahu ini sulit. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu adalah pemimpin di sini. Kamu punya kendali atas bagaimana proyek ini berjalan. Jangan biarkan perasaan menghalangimu. Aku mengangguk, mencoba menerima kata-katanya, meskipun hatiku masih penuh dengan pertanyaan. Keesokan harinya, aku merasa seolah-olah langkah kakiku tidak bisa seirama dengan pikiranku. Proyek ini semakin mendekati titik kritisnya, dan meskipun aku tahu bahwa aku harus tetap fokus pada pekerjaan, perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku semakin sulit untuk diabaikan. Namun, tepat saat itu, pintu kantor terbuka, dan Angga masuk tanpa memberi tanda-tanda. Aku terkejut melihatnya, dan Yuda yang duduk di sebelahku tampaknya merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. "Anis, Yuda," kata Angga dengan nada yang lebih serius daripada sebelumnya. "Ada beberapa hal yang perlu kita bahas sehubungan dengan beberapa keputusan akhir proyek. Saya ingin melihat bagaimana tim menangani masalah yang ada." Aku merasakan ketegangan meningkat begitu Angga berbicara, dan aku bisa melihat betapa dia mengamati kedekatanku dengan Yuda. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku, tetapi rasanya ada sesuatu yang berbeda dalam cara Angga memandang kami. Matanya yang tajam menyapu kami berdua, dan aku bisa merasakan perasaan tidak nyaman yang muncul di antara kami. "Apa ada masalah yang perlu diselesaikan di antara tim?" tanya Angga, menatap Yuda dan aku bergantian. Suasana di ruangan ini tiba-tiba terasa lebih berat, lebih penuh dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun dalam hati, aku merasa terjebak di tengah-tengah dua pilihan yang semakin sulit. "Tidak, Pak. Tim sedang bekerja keras untuk menyelesaikan semua masalah. Kami hanya perlu sedikit waktu lagi untuk memastikan semuanya berjalan lancar." Angga mengangguk, tetapi aku bisa merasakan ketidakpuasan dalam sikapnya. "Saya harap kamu bisa lebih tegas, Anis. Kita tidak bisa membuang waktu lagi." Aku tahu dia khawatir, dan aku tahu dia ingin memastikan bahwa proyek ini berhasil, tetapi cara dia berbicara membuatku merasa semakin tertekan. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan pikiranku yang mulai berantakan. Aku tahu Angga cemas, tetapi ketegangan yang semakin membangun antara kami membuatku merasa semakin sulit untuk menenangkan diri. Ditambah lagi, kedekatanku dengan Yuda semakin jelas, dan aku bisa merasakan bahwa Angga merasa cemburu. Aku berusaha keras untuk tetap fokus pada proyek ini, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menjaga jarak emosional dengan Yuda. Setiap kali kami berbicara, aku merasa semakin terhubung, semakin dekat. Aku tahu itu bisa berbahaya. Tetapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Yuda adalah sosok yang selalu mendukungku tanpa syarat. Aku merasa lebih hidup saat bersamanya, lebih dihargai, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan dari Angga lagi. Namun, meskipun aku merasa semakin terikat dengan Yuda, aku tahu bahwa kedekatannya juga bisa menjadi sumber masalah. Perasaan cemburu Angga semakin terlihat jelas, dan aku merasa semakin terjepit di antara keduanya. Aku tidak ingin menghancurkan hubungan kerja yang sudah terjalin lama dengan Angga, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam diriku terhadap Yuda. Setelah beberapa hari berlalu, proyek semakin mendekati tenggat waktu, dan meskipun aku berusaha keras untuk tetap fokus, perasaan yang membelit hatiku semakin sulit untuk ditangani. Hari itu, aku berada di ruang kerja, memeriksa laporan perkembangan proyek yang kembali meleset dari jadwal.
Aku tahu aku harus segera mencari solusi, tetapi pikiranku terus teralihkan ke Yuda yang baru saja mengirimkan pesan untuk bertemu setelah jam kerja. Aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kami, dan aku tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apa yang sebenarnya kami rasakan. Saat aku menatap layar laptopku, pintu ruangan terbuka tanpa pemberitahuan, dan aku terkejut melihat Angga masuk. Wajahnya tampak tegang, seperti ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia bicarakan. Aku tahu ini bukan hal yang biasa. "Anis," katanya dengan suara yang lebih serius dari biasanya. "Kita perlu bicara." Aku mengangkat wajahku dan menatapnya, mencoba mencerna maksud dari kata-katanya. "Ada apa-apa?" Angga diam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Anis, aku tahu aku sering menekanmu. Aku khawatir kalau proyek ini tidak berjalan lancar, dan aku takut ini akan berdampak pada semuanya." Tapi dia terdiam lagi, seolah-olah kalimat selanjutnya terlalu berat untuk diucapkan. "Aku juga merasa kita sudah terlalu jauh untuk sekadar bekerja bersama seperti ini." Kata-kata Angga menggantung di udara, dan aku bisa merasakan perasaan yang tersirat di balik setiap kata. Aku menundukkan kepala, berusaha untuk menghindari tatapannya. Apakah dia merasa seperti aku? Apakah dia juga merasa ada ketegangan yang tidak bisa kami hindari? "Apa maksudmu, Angga?" Tanyaku dengan hati-hati, merasa ada getaran yang tidak bisa kuungkapkan. Angga menghela napas lagi, lalu berbicara dengan suara yang lebih lembut. "Aku merasa kita belum selesai. Maksudku, hubungan kita. Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang kita alami bersama. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara melanjutkannya. Rasanya ada sesuatu yang tertinggal, dan aku tidak bisa mengabaikannya." Jantungku berdebar mendengar kata-katanya. Aku tidak tahu apa yang harus kutanggapi. Angga, yang dulu pernah menjadi suamiku, kini berbicara seolah kami masih terikat oleh sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kataku terhenti. Apakah aku masih memiliki perasaan terhadapnya? Ataukah semua itu hanyalah kenangan yang mengikatku dalam kebingunganku? "Tapi, Angga," aku mulai, suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuinginkan. "Kita sudah tidak bersama lagi. Kita sudah melalui banyak hal, dan sekarang kita ada di tempat yang berbeda. Aku harus melanjutkan hidupku." Angga menatapku dengan intens, seperti mencoba mencari jawabanku yang sebenarnya. Ada kesenyapan yang panjang di antara kami, dan aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan yang belum terungkap. Namun, aku tahu aku harus tegas. Jika aku terus membiarkan perasaan ini berkembang, kami berdua akan terjebak dalam lingkaran yang tidak akan pernah selesai. "Anis, aku tahu ini sulit," kata Angga pelan. "Tapi aku masih merasa seperti ada yang terlewatkan di antara kita." Aku terdiam. Aku tidak tahu apa yang harus kutanggapi. Semakin dia berbicara, semakin aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam masa lalu yang seharusnya sudah kubiarkan pergi. Aku merasa bingung, tidak tahu apakah aku siap untuk membuka pintu itu lagi, pintu yang sudah lama aku tutup. Mungkin, aku sudah mencoba untuk melupakan semuanya dan fokus pada hidupku sendiri. Tetapi bagaimana bisa aku begitu mudah mengabaikan kenyataan bahwa Angga masih ada di sana, dengan perasaan yang belum selesai? Saat suasana semakin canggung,
Aku merasakan ponselku bergetar di saku jaket. Aku mengeluarkan ponsel itu dengan cepat, berharap pesan itu bisa memberi sedikit pelarian dari percakapan ini. Dan benar saja, itu adalah pesan dari Yuda. Anis, aku tahu ini mungkin saat yang sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain mendukungmu. Pesan itu, meskipun sederhana, langsung membuat hatiku terasa lebih tenang. Tidak ada beban, tidak ada harapan yang berat, hanya kata-kata yang membuatku merasa dihargai. Aku menatap pesan itu sejenak, lalu meletakkan ponsel kembali di atas meja, berusaha untuk kembali fokus pada Angga yang kini masih menunggu jawabanku. Angga, aku tahu kamu peduli, tapi kita sudah terpisah. Aku harus melanjutkan hidupku, dan aku ingin agar kita bisa profesional dalam bekerja sama di proyek ini. Aku tidak bisa terus terjebak dalam perasaan ini. Angga menundukkan kepala, seperti menerima kenyataan itu. Aku mengerti, jawabnya dengan suara yang berat. Aku hanya berharap kita bisa menemukan jalan yang baik ke depan, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan kita. Aku mengangguk pelan, merasa ada sebuah ketegangan yang mencair, namun tetap meninggalkan perasaan yang rumit di dalam diriku. Kami berdua tahu bahwa tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Proyek ini mungkin bisa selesai dengan baik, tapi hubungan kami, meskipun masih terjalin dalam lingkup profesional, tidak akan pernah bisa kembali ke tempat semula. Setelah beberapa saat hening, Angga berdiri dan berjalan menuju pintu, meninggalkan aku yang masih duduk di kursiku, merasa seperti ada beban berat yang belum selesai. Namun, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus menjaga diriku sendiri, dan itu berarti mengambil keputusan yang berat. Keputusan untuk tetap tegas dengan apa yang aku inginkan, dan tidak membiarkan masa lalu kembali menghantui. Namun, saat Angga pergi, aku merasa sebuah perasaan yang tidak bisa kuabaikan. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Pada suatu sore, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar setelah seharian penuh dengan rapat yang melelahkan. Proyek kami berada di ujung tanduk, dan tekanan semakin tinggi. Tim semakin tertekan, begitu juga aku. Rasanya, langkah-langkahku begitu berat. Aku tidak tahu harus pergi kemana, hanya saja aku ingin menjauh sejenak dari kebisingan kantor, dari rapat yang terus membicarakan masalah yang belum terselesaikan. Saat aku melangkah keluar dari gedung, pandanganku tak sengaja bertemu dengan Yuda yang sedang berdiri di dekat pintu keluar. Aku terkejut melihatnya di sana, tapi senyumnya yang hangat langsung membuat hatiku sedikit lebih tenang. Anis, katanya, berjalan mendekat dengan langkah ringan. Aku tahu kamu pasti sedang butuh sedikit waktu untuk dirimu sendiri. Mau pergi kemana? Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang terus menggelayuti pikiranku. Aku hanya ingin berjalan-jalan sejenak. Mungkin ke taman dekat sini. Yuda mengangguk dan berjalan bersamaku. Aku merasa sedikit lega karena dia tidak memaksaku untuk berbicara tentang pekerjaan. Aku butuh seseorang yang tidak terlalu fokus pada masalah yang sedang terjadi. Aku butuh pelarian, dan Yuda tampaknya menjadi pelarian yang sempurna. Kami berjalan dalam keheningan, menikmati udara sore yang segar. Namun, seiring kami semakin jauh, pikiranku kembali teralihkan pada Angga. Meskipun aku berusaha untuk menjaga jarak, aku merasa seperti ada sebuah beban yang tak terungkapkan di antara kami. Setiap kali Angga berbicara atau mengamati pekerjaanku,
Aku merasa seolah-olah ada ruang yang menghalangi kami untuk benar-benar berkomunikasi. Yuda memecah keheningan, seolah tahu pikiranku sedang melayang. Proyek ini pasti sangat menekan, ya? Aku mengangguk, merasa sedikit terbebani. Ya. Semua orang merasa tertekan. Yuda menatapku, wajahnya menunjukkan ekspresi serius meskipun dia berusaha tetap tenang. Anis, kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Aku siap untuk membantu, begitu juga rekan-rekan yang lain. Kamu bisa mempercayai mereka. Jangan biarkan beban itu hanya di pundakmu. Kata-kata Yuda menyentuh hatiku. Aku tahu dia benar. Tapi entah mengapa, aku merasa sulit untuk menyerahkan begitu saja tanggung jawab yang ada di hadapanku. Aku merasa seperti harus menjaga semuanya dalam kendali, meskipun itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Aku merasa tersudut, dan kadang-kadang, aku ingin seseorang menunjukkan bahwa aku tidak perlu selalu sempurna. Kami terus berjalan, dan tidak lama kemudian, Yuda memutuskan untuk menghentikan langkah kami di sebuah bangku taman yang kosong. Kami duduk bersebelahan, menikmati sejenak ketenangan setelah hari yang panjang. Tapi meskipun suasananya damai, pikiranku kembali berputar pada satu hal, Angga. Yuda, aku memulai, suaraku pelan. Aku merasa seperti sedang terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Angga, dia masih peduli, dan aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Di satu sisi, aku ingin menjaga profesionalisme kita, tapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Yuda menatapku dengan mata yang penuh pengertian, seolah-olah dia sudah tahu apa yang aku rasakan. Aku tahu, Anis. Aku bisa melihatnya. Pak Angga masih punya perasaan untukmu. Tapi kamu juga punya hak untuk bergerak maju, untuk menentukan jalanmu sendiri. Kamu tidak perlu terus terikat dengan masa lalu. Aku menghela napas, merasa cemas dan bingung. Tapi bagaimana kalau itu menyakiti dia? Kami berdua punya cerita, Yuda. Itu bukan sesuatu yang bisa aku abaikan begitu saja. Yuda mengangguk perlahan, mencoba memberi pemahaman. Kamu tidak bisa terus hidup di bayang-bayang masa lalu. Apa yang penting sekarang adalah dirimu, dan bagaimana kamu ingin melangkah ke depan. Jika kamu merasa perlu untuk melangkah mundur dari hubungan itu, maka itulah yang terbaik. Angga harus mengerti bahwa kamu berhak untuk bahagia, dan tidak ada yang bisa memaksamu kembali ke tempat yang sudah tidak lagi cocok untukmu. Aku terdiam, merasa kata-kata Yuda sangat menggugah pikiranku. Ada kebenaran dalam setiap ucapannya, namun aku merasa terjebak. Aku masih merasa berat untuk melepaskan hubungan itu, meskipun aku tahu dalam hatiku bahwa kami sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Angga adalah bagian dari masa laluku, dan meskipun aku menghargai semua yang telah kami lalui, aku tahu bahwa aku harus melangkah ke depan. Namun di sisi lain, Yuda memberi aku rasa nyaman yang tidak aku rasakan sejak lama. Dia tahu cara mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang untukku tanpa memaksakan perasaan. Entah mengapa, kedekatannya semakin sulit untuk diabaikan. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan, mencoba mengalihkan pikiranku dari perasaan yang membelit. Kamu benar, Yuda. Aku harus bisa melangkah ke depan. Tapi itu tidak mudah. Yuda tersenyum, senyuman yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Kamu tidak sendiri, Anis. Aku ada di sini untukmu, dan aku akan mendukungmu, apapun yang kamu putuskan. Aku menatap Yuda dengan rasa terima kasih yang mendalam. Meskipun aku masih merasa bingung dengan perasaan yang berkembang dalam diriku,
Setidaknya aku tahu ada satu orang yang benar-benar peduli dan siap mendampingiku. Saat kami berdua bangkit dari bangku taman dan berjalan kembali ke kantor, aku merasa sedikit lebih ringan. Masih banyak yang harus kupikirkan, tetapi aku tahu aku tidak bisa terus-menerus menekan diriku untuk memilih antara masa lalu dan masa depan. Aku harus membuat keputusan yang akan menentukan jalan hidupku selanjutnya. Namun, untuk saat ini, aku memilih untuk melangkah maju, tanpa melihat ke belakang, dan mencoba untuk menikmati detik-detik yang ada, sementara dunia ini terus berputar dengan segala ketegangan yang ada di dalamnya. Pagi itu, aku merasa sedikit lebih berat dari biasanya. Aku memutuskan untuk mengadakan rapat tim pagi itu untuk mengevaluasi kemajuan proyek. Semua orang tampak tegang, termasuk aku. Semua yang ada di ruangan itu merasa beban yang sama. Kami semua tahu bahwa proyek ini bisa gagal jika kami tidak segera menemukan solusi. Aku mencoba untuk menenangkan diri dan mengingatkan diriku untuk tetap fokus pada tujuan. Apa yang menjadi tantangan terbesar kita, Anis? Tanya Angga, suaranya lebih tegas dari biasanya. Kami semua sudah bekerja keras, tetapi proyek ini tampaknya tetap stagnan. Aku menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang. Kami menghadapi masalah dalam koordinasi antar tim, Pak. Beberapa bagian dari tim merasa kesulitan dalam menyampaikan pendapat mereka, dan itu membuat keputusan menjadi tertunda. Aku sedang berusaha untuk mengatasi hal ini, tetapi itu tidak mudah. Angga mengangguk, tetapi aku bisa melihat kecemasan di wajahnya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Anis. Tapi kita perlu lebih dari sekadar usaha. Tim ini membutuhkan pemimpin yang bisa memberikan arah yang jelas. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Kata-kata Angga tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga seolah tentang diriku pribadi. Apa maksudnya dengan pemimpin yang bisa memberikan arah yang jelas? Apakah dia meragukanku? Sebelum aku bisa memberi tanggapan, Yuda, yang duduk di sebelahku, mengangkat tangan. Maaf, tapi saya rasa Anis sudah memberikan arahan yang cukup jelas. Kami hanya perlu lebih banyak dukungan dan komunikasi antar tim. Jika kami bisa bekerja lebih baik bersama, semuanya akan berjalan lancar. Angga memandang Yuda dengan tajam. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Meskipun Angga tidak mengungkapkan apapun, aku tahu ada sesuatu yang tidak ia sukai dari pernyataan Yuda. Ada perasaan cemburu yang samar, meskipun Angga berusaha untuk tetap profesional. Terima kasih Yuda, jawab Angga singkat. Tapi kita juga tidak bisa hanya bergantung pada dukungan tanpa pengawasan yang tepat. Kita harus memastikan bahwa setiap bagian dari tim tahu apa yang harus dilakukan, tanpa ada yang merasa terabaikan. Aku merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka, meskipun mereka berdua berusaha untuk tetap berbicara dengan tenang. Aku berusaha untuk tetap fokus pada rapat, tetapi pikiranku berkelana. Apa yang sebenarnya terjadi antara Angga dan Yuda? Kenapa ada ketegangan yang begitu jelas di antara mereka? Setelah rapat selesai, aku memutuskan untuk berjalan keluar sejenak, mencoba meredakan kegelisahan yang mulai menyelimuti pikiranku. Aku merasa terjebak antara perasaan yang semakin kuat terhadap Yuda, dan ketegangan yang tak kunjung surut dengan Angga. Aku tahu bahwa aku harus segera membuat keputusan, tetapi hatiku terasa begitu berat. Hari-hari berikutnya terasa begitu penuh dengan ketegangan yang tak bisa kuhindari. Semua yang terjadi antara aku, Angga, dan Yuda berputar-putar di pikiranku, menyesakkan. Keputusan yang harus aku ambil semakin terasa berat, karena setiap pilihan yang kulakukan berpotensi mengubah semuanya.
Pagi itu, aku duduk di meja kerjaku, menatap laporan proyek yang menumpuk di depanku. Ada banyak hal yang harus diselesaikan, tetapi pikiranku selalu melayang pada pertemuan-pertemuan yang terjadi sebelumnya, terutama rapat-rapat dengan Angga. Tatapannya yang tajam, kata-kata yang berat, semuanya terasa seolah-olah ia mencoba mengungkapkan perasaan yang lebih dalam, meskipun ia mencoba tetap profesional. Aku mencoba untuk tidak terbawa suasana, tetapi ketika Yuda datang untuk berdiskusi tentang perkembangan proyek, aku merasa cemas. Keberadaannya yang begitu mendukung membuatku merasa lebih baik. Tetapi di saat yang sama, aku tahu bahwa semakin dekat aku dengannya, semakin rumit semuanya. "Anis, kita perlu diskusi tentang deadline minggu depan," ujar Yuda, duduk di sampingku. "Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki agar kita bisa memenuhi target." Aku mengangguk, mencoba untuk kembali fokus pada pekerjaan. "Ya, aku tahu. Aku sudah mengatur beberapa perubahan, tapi kita juga perlu dukungan dari bagian lain untuk mempercepat proses." Yuda menatapku dengan serius, seolah membaca pikiranku. "Kamu terlihat tidak fokus akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, kan?" Aku terdiam sejenak. Aku tahu Yuda cukup peka untuk mengetahui ketika aku sedang dilanda kegelisahan. Dan kali ini, aku merasa sangat terbuka padanya, meskipun aku masih merasa ragu. Aku merasa terjebak, Yuda," jawabku akhirnya. "Antara pekerjaan ini, Angga, dan dirimu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Yuda terlihat terkejut, namun ia tetap tenang. "Anis, jika kamu merasa perlu berbicara, aku ada untukmu." Aku menghela napas panjang. Aku merasa cemas tentang bagaimana semuanya akan berakhir. Angga, meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, aku tahu dia masih memiliki perasaan terhadapku. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa terus melanjutkan bekerja bersama dia, terutama dengan semua ketegangan ini. Yuda mendekat, meletakkan tangannya di atas tanganku dengan lembut. "Aku mengerti. Ini memang sulit. Tapi yang paling penting sekarang adalah fokus pada apa yang benar-benar penting. Tidak mudah, tetapi kamu harus memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri." Aku terdiam, mencerna kata-kata Yuda. Mungkin dia benar. Aku harus membuat keputusan. Tapi apakah aku siap untuk menghadapinya? Hari itu terasa lebih gelap dari biasanya. Aku merasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung, tak tahu kemana arah langkahku. Ketegangan yang ada di antara aku, Angga, dan Yuda sudah mencapai titik yang tak bisa dihindari lagi. Semua perasaan yang selama ini aku coba pendam, kini tidak bisa lagi disembunyikan. Aku tahu, keputusan yang harus aku ambil bukan hanya untuk masa depan proyek ini, tetapi juga untuk hidupku sendiri. Setiap malam aku terbangun dengan perasaan yang sama, perasaan cemas yang menghantui. Aku bertanya-tanya apakah aku terlalu terjebak dalam bayangan masa lalu bersama Angga, atau apakah aku benar-benar bisa membangun sesuatu yang baru dengan Yuda. Bagaimana jika aku salah memilih? Apakah aku sedang mencari sesuatu yang tidak bisa kudapatkan, atau justru sedang berlari menjauhi kenyataan yang harus kuterima? Aku duduk di mejaku, memandangi layar ponsel yang sepertinya tidak menunjukkan apapun yang bisa memberikan jawaban. Pesan dari Yuda yang terakhir kali kuterima masih terngiang di telingaku. "Aku tahu ini sulit, Anis, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Kita bisa melalui ini bersama." Kata-kata itu sangat melegakan, tetapi juga menambah beban pikiranku. Aku tahu,
Yuda sudah memberikan segalanya untuk mendukungku, tetapi apakah aku bisa membalas kepercayaannya dengan keputusan yang tepat? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Angga. Aku ragu sejenak sebelum membuka pesan itu. Anis, aku ingin kita bicara. Aku merasa ada hal yang belum selesai di antara kita. Ini tentang lebih dari sekadar pekerjaan. Aku rasa kita perlu menjelaskan semuanya. Aku menghela napas panjang, menimbang apakah aku benar-benar siap untuk berbicara dengannya. Angga sudah terlalu lama mengendap dalam pikiranku. Aku tahu, percakapan ini bisa menjadi titik balik dalam hidup kami, apapun hasilnya. Aku membalasnya, baik Angga. Aku juga merasa kita perlu bicara. Di kantor setelah jam kerja? Tak lama kemudian, Angga membalas, aku akan menunggumu di kantor. Kita harus menyelesaikan ini. Aku merasa hatiku berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku tahu ini bukan hanya tentang pekerjaan atau proyek. Ini adalah percakapan yang akan mengubah banyak hal, salah satunya tentang perasaanku terhadapnya. Aku tidak bisa terus mengabaikan kenyataan bahwa masih ada sesuatu yang mengikat kami. Namun, aku juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Yuda telah menjadi bagian penting dalam hidupku dengan cara yang berbeda. Setelah jam kerja berakhir, aku melangkah perlahan menuju kantor. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang menuju ke suatu tempat yang akan mengungkapkan kebenaran yang selama ini aku hindari. Di ruang rapat, Angga sudah duduk menungguku. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, tetapi ada juga ekspresi yang sulit kubaca. Ketegangan di udara semakin terasa. Ada yang ingin kita bicarakan, Anis, kata Angga, suaranya terdengar lebih dalam dan berat dari biasanya. Aku tahu kita sudah lama menghindari ini, tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi antara kita? Aku berdiri di depan meja, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Angga, aku juga tahu ini sudah terlalu lama ditunda. Aku merasa kita harus menghadapinya. Tapi, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Aku bingung, Angga. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihatmu seperti dulu, atau apakah kita bisa kembali seperti sebelumnya. Aku merasa terjebak antara dua perasaan yang berbeda. Angga menatapku dalam-dalam, seolah berusaha membaca pikiranku. Aku tidak ingin memaksakan apapun, Anis. Tapi, kamu harus tahu, aku masih peduli. Perasaan itu tidak hilang begitu saja, meskipun aku berusaha untuk menyembunyikannya. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kita memiliki cerita bersama, dan aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Aku menggigit bibir, berusaha untuk tetap tenang. Aku juga tidak bisa mengabaikan itu, Angga. Tapi aku tidak bisa terus hidup di masa lalu. Aku sudah berusaha untuk maju. Dan, ada Yuda. Dia selalu ada untukku, memberi dukungan yang aku butuhkan. Angga terlihat terkejut mendengar namanya disebut, namun ekspresinya tetap datar. Yuda? Ucapannya terdengar seperti pertanyaan yang penuh makna. Aku melihat kedekatan kalian semakin jelas, Anis. Apakah itu berarti kamu sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupmu tanpa aku? Aku menundukkan kepala, merasa hatiku semakin berat. Aku tidak tahu, Angga. Aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Aku masih bingung dengan perasaanku sendiri. Tetapi, aku tahu aku harus memilih.
Aku tidak bisa terus menggantungkan diriku pada masa lalu, dan aku tidak ingin mengabaikan perasaan Yuda. Dia selalu ada untukku. Angga diam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja aku katakan. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami, namun kali ini, tidak ada kemarahan atau kebencian. Hanya ada keheningan yang mengisi ruang itu. Anis, kata Angga akhirnya, suaranya lebih lembut. Aku tahu kamu tidak mudah, dan aku tidak ingin memaksakan apapun. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak merasakan apa-apa. Kita mungkin tidak bisa kembali seperti dulu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu, apapun yang kamu pilih. Aku merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam kata-katanya, meskipun berat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Angga. Aku hanya tahu bahwa aku harus mengambil keputusan ini untuk diriku sendiri. Aku ingin berkembang, tapi aku juga harus menghargai perasaan orang lain di sekitarku, termasuk Yuda. Angga mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku akan memberi ruang untukmu, Anis. Jangan terburu-buru. Kamu tidak perlu memilih sekarang, tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku masih ada di sini jika kamu membutuhkan aku. Aku menatap Angga dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mulai muncul di ujung mataku. Semua ini terasa begitu rumit dan penuh emosi. Tapi, aku tahu satu hal. Aku harus mencari kedamaian dalam diriku sendiri sebelum aku bisa membuat pilihan. Kami duduk bersama dalam keheningan, berbicara tanpa kata-kata. Percakapan kami kali ini lebih jujur, lebih terbuka daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Dan meskipun aku masih belum tahu apa yang akan terjadi, aku merasa sedikit lebih ringan. Karena aku tahu aku telah mengungkapkan apa yang selama ini terpendam. Setelah beberapa saat, aku berdiri dan menghadap Angga. Terima kasih, Angga. Aku akan berpikir tentang semuanya. Aku akan mengambil waktu untuk diriku sendiri. Angga tersenyum tipis. Aku menghargai itu, Anis. Aku berharap kamu menemukan apa yang terbaik untukmu. Aku meninggalkan ruang rapat itu dengan langkah yang lebih pasti daripada sebelumnya. Meski masih banyak ketidakpastian, aku merasa bahwa akhirnya aku mulai menemukan arah. Keputusan besar yang harus aku ambil semakin mendekat, dan kali ini, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, itu adalah langkah yang harus kuambil untuk menjadi diriku sendiri. Aku memutuskan untuk meninggalkan masa lalu dan fokus pada masa depan bersama Yuda. Aku juga akan menyelesaikan proyekku dengan berhasil tanpa melibatkan perasaan Angga dalam pelaksanaan proyek itu. Aku sekarang bebas dari perasaan-perasaan yang menghantuiku. Aku benar-benar memilih jalanku sendiri untuk bahagia tanpa bayang-bayang Angga.